Pemuda tewas ditikam bapak tiri. Pengendara motor tewas ditabrak truk muatan tanah. Istri grebek suami bersama wanita lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 15 September 2022. Selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Gufron Alamata di program acara Razia. Kita awali acara program Razia dengan informasi dipicu masalah keluarga. Seorang pemuda tewas ditikam bapak tirinya setelah sempat terlibat duel di pemukiman warga. Aksi perkelahian hingga penikaman yang dilakukan bapak tiri terhadap anak tirinya sendiri terjadi di pemukiman warga di Jalan Kakatua 1, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, nampak terlihat pelaku berbaju merah menunggu korban keluar dari salah satu rumah temannya. Begitu melihat korban keluar, pelaku langsung memukul hingga perkelahian pun tak terhindarkan. Sejumlah warga sekitar bahkan berusaha melerai aksi perkelahian ini, namun korban yang tersulut emosi terus mengejar pelaku. Setelah sempat terlibat duel, pelaku kemudian mencabut sebilah pisau dan langsung menikam dada korban hingga terjatuh. Meski sempat mendapat pertolongan, namun korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar. Dari keterangan warga sekitar, antara korban bernama Adrianto alias Dandi dan pelaku Asrul Assegaf alias Deng Tompo merupakan bapak dan anak tiri. Usai menikam korban, pelaku langsung kabur dan melarikan diri. Sementara itu, dari hasil keterangan keluarga korban, awalnya pelaku sempat cekcok dengan istri lantaran kehadirannya tidak disukai seluruh saudara korban. Pelaku yang sempat kabur dari rumah selama 2 minggu dan mencoba rujuk dengan sang istri, namun tidak berhasil. Sekitar jam 12:15 sementara orang salat zuhur. Iya. Kejadian itu katanya masalah antara anak tiri dengan bapak tiri. Iya. Ini ditikam siapa, Pak? Dan ditikam ini anak tiri. Anak tiri. Iya. Katanya masalahnya apa, Pak? Belum tahu. Saya juga kurang tahu masalahnya. Iya. Karena kami ketahui ibu memang sudah lama tidak baku cocok dengan ibunya, dan dia katanya sudah 2 minggu juga meninggalkan rumah. Ini bapak tirinya. Namun ini informasi dia setelah saya tanya terus sehingga dia nyampein dia itu tidak suka dengan kami 4 orang, bapak tirinya itu tidak suka dia. Nah, sehingga dia keluar dari rumah, sudah 2 minggu keluar dari rumah. Jadi memang ini murni persoalan keluarga. Adapun motif penikaman masih dalam penyelidikan polisi dan hingga kini pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian Polsekta Mamajang. Dari Makassar, Julius Vin, iNews melaporkan. Seorang petani ditemukan tewas di sebuah rumah sawah di Kecamatan Dua Panua, Kabupaten Pinrang. Tewasnya petani ini diduga keracunan saat menabur racun anti hama di sawah miliknya. Sampai pria 60 tahun warga Lampa Timur, Kelurahan Lampatoa, Kecamatan Dua Panua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas di sebuah rumah sawah miliknya. Korban pertama kali dilihat oleh kerabatnya yang mencarinya karena hingga malam korban belum juga pulang sejak berangkat ke sawah dengan niat menabur racun anti hama. Tim Inafis Polres Pinrang yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dibantu dengan warga. Dari penyelidikan polisi, pada tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Polisi juga menemukan mulut korban dalam keadaan berbusa. Diduga keracunan akibat menghirup racun anti hama yang digunakan untuk sawah miliknya. Kalau dugaan sementara, diperkirakan karena korban ini dia punya sawah di samping rumah sawahnya. Diperkirakan dia telah menghambur racun jenis furdan
diperkirakan jenis korban lah yang menyebabkan sehingga dia meninggal karena terdapat busa dalam mulut. Korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan oleh pihak keluarga. Dari Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, Winarsi, seorang pasien puskesmas Tomoni Timur, meninggal dunia diduga akibat kelalaian pihak puskesmas yang tidak memberikan bantuan oksigen usai pasien mengalami sesak berat. Bu Narsi, pasien yang menjalani perawatan dan observasi di Puskesmas Tomoni Timur, dinyatakan meninggal dunia setelah dirujuk ke Rumah Sakit Ilagaligo Wotu. Pasien ini meninggal dunia diduga karena kelalaian petugas yang menunda pemberian oksigen, padahal pasien saat itu tengah sesak berat. Pihak keluarga menyebutkan jika almarhumah mengeluh sakit kepala, lemas, dan sesak. Sesampainya di puskesmas, kondisi pasien makin memburuk dan mengalami demam tinggi. Pihak keluarga meminta agar perawat puskesmas memberikan oksigen untuk membantu pernapasan. Sayangnya pihak puskesmas berdalih jika oksigen sudah habis dan menyarankan agar pasien dikompres dengan air hangat. Setelah kondisinya makin memburuk, pihak puskesmas akhirnya mengambil tindakan dengan merujuk pasien ke Rumah Sakit Ilagaligo Wotu. Setelah 2 jam perawatan di rumah sakit, pasien ini dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga menyayangkan sikap pihak puskesmas yang dinilai lalai dalam melaksanakan tugas untuk menyelamatkan nyawa pasien. Cuman tidak lama kemudian itu perawat datang ke ruangan. Tiba-tiba saya lihat itu sesak, napasnya itu Winarsi. Bu, tolong dipasangkan oksigen. Oksigennya tidak ada, habis, adanya di Wotu. Terus bagaimana kalau ada apa-apa? Kalau ada apa-apa nanti ya dirujuk. Oh, berarti nunggu parah ya Bu, baru dirujuk. Cuma begitu sih Pak. Menanggapi kejadian ini, pihak puskesmas mendatangi keluarga dan meminta maaf. Pihaknya juga berjanji akan memperbaiki pelayanan ke pasien puskesmas. Almarhumah dimakamkan di pemakaman umum Desa Margo Mulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Itu dia diperiksa cuma dia di sini itu dipasang infus, dia ditensi, terus tanya keluhannya, ya begitu saja untuk di puskesmas, begitu. Kalau hasilnya diagnosa kemarin itu apa saja? Kalau diagnosanya dari puskesmas itu dengan diare, mereka masuk dengan diare sama kolik domen, sakit perut, begitu. Itu ceritanya kok sampai bisa sesak napas gitu, gimana Bu? Iya, karena dia ada keluhan sakit ulu hati. Kalau sakit ulu hati itu bisa dia menimbulkan naiknya asam lambung, menutup jalan pernapas, menekan dia berat, dia rasa bernapas begitu. Karena keluhannya dari asam lambungnya. Almarhumah meninggalkan suami dan 2 orang anak yang masih duduk di bangku SMP dan TK. Dari Kabupaten Luwu Timur, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria parubaya ditemukan tewas dalam posisi terapung di pinggir laut di kawasan pantai Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Dari rekaman video amatir terlihat sejumlah warga berupaya mengevakuasi korban yang ditemukan tewas dalam posisi terapung di pinggir laut di kawasan pantai Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, hingga menghebohkan warga sekitar. Kepolisian sektor Biringkanaya yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi jasad korban yang diketahui berinisial S, warga asal perumahan Bul Rokeng, Kecamatan Biringkanaya yang merupakan pensiunan guru. Sejak 2 pekan terakhir, korban diketahui rutin menjalani terapi air laut akibat mengalami penyakit gatal-gatal pada kulit yang dideritanya. Diduga korban tewas setelah mengalami kram pada kaki saat berendam di air laut, sehingga korban tidak mampu berenang dan tenggelam, hingga ditemukan tewas di pinggir laut dalam kondisi terapung. Dia kesini bikin apa sebenarnya, Dan? Dari informasi yang kami peroleh dari keluarga bahwa yang bersangkutan sudah 2 minggu ini sering ke lokasi ini untuk
terapi karena beliau ada mengalami gatal-gatal pada kulit dan sudah 2 minggu sering kesini. Tiapnya S, jadi beliau adalah pensiunan Guru ya, Nan. Oh. Sementara pihak keluarga korban menolak untuk menjalani proses otopsi jenazah karena mereka menganggap bahwa korban murni tewas akibat tenggelam usai dievakuasi warga. Jenazah korban ditandu ke mobil ambulans untuk dibawa ke rumah duka. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi pengendara motor tewas ditabrak truk bermuatan tanah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara program Razia. Seorang pengendara motor tewas usai ditabrak mobil truk muatan tanah galian C di Moncongloe, Kabupaten Maros. Tabrakan terjadi dari arah yang bersamaan. Sang supir nyaris diamuk warga. Dari rekaman video amatir terlihat warga di Jalan Poros, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dihebohkan dengan insiden kecelakaan maut antara sebuah truk muatan tanah galian C dengan sepeda motor. Bahkan sang supir bernama Rahmat, 19 tahun, warga asal Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros ini nyaris dihakimi sejumlah warga yang emosi dengan kejadian ini. Beruntung polisi sektor Moncongloe dan TNI yang tiba di lokasi langsung mengamankan sang supir dari amukan warga. Sementara korban pengendara sepeda motor yang diketahui bernama Anwar, warga asal Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, hanya terbaring tak sadarkan diri dengan kondisi tewas di tempat. Akibat luka patah tulang di bagian punggung belakang dan jasad korban dievakuasi dengan truk lainnya dibawa ke puskesmas terdekat. Kejadian ini berawal ketika truk muatan tanah galian C dengan nomor polisi DD8933RG yang dikendarai oleh Rahmat bergerak dari arah Zipur menuju Moncongloe. Namun saat berada di jalur penurunan, sepeda motor yang dikendarai oleh korban dengan nomor polisi DD3451VN yang berada di depan truk tersebut tiba-tiba mengurangi kecepatan hingga mengakibatkan truk yang sempat ngerem langsung menyeruduk sepeda motor tersebut dari arah bersamaan hingga membuat korban sempat terguling sejauh 5 meter kemudian kembali ditabrak oleh truk. Diduga kecelakaan ini disebabkan akibat sang supir lalai dan kurang fokus saat mengemudi truk di jalur penurunan hingga menabrak sepeda motor yang berada di depan truk. Dapat hujan gerimis pada jalanan menanjak dan menurun, dan situasi jalan pada saat itu licin. Jadi sepeda motor sebelumnya berada di depan mobil truk pemuat galian C tersebut. Tiba-tiba pada jalan menurun tersebut, pengendara sepeda motor mengurangi kecepatan, mengakibatkan pengemudi mobil truk muatan galian C tersebut kaget sehingga melakukan pengereman hingga terjadi menabrak. Kasus kecelakaan maut antara truk muatan tanah galian C dengan sepeda motor ini masih ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Maros. Kedua kendaraan hanya mengalami kerusakan dan telah diamankan. Sementara korban telah dimakamkan di pemakaman umum di Desa Moncongloe Bulu, sedangkan sang supir masih menjalani pemeriksaan oleh petugas. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi semester akhir Universitas Hasanuddin Makassar meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 3 asrama putri. Polisi menyelidiki dugaan unsur kelalaian dari pihak pengelola asrama. Seorang mahasiswi semester akhir Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar terjatuh dari lantai 3 asrama putri Unhas hingga meninggal dunia. Korban pun langsung ditandu ke mobil ambulans dan dibawa ke rumah sakit Unhas untuk mendapatkan pertolongan. Tim Inafis Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk teman sekamar korban. Kejadian ini bermula saat korban yang kondisinya kurang sehat dari kamar mandi pada dini hari ingin kembali ke kamarnya, namun malah berjalan ke ujung asrama yang tidak memiliki pagar pembatas hingga terjatuh dari lantai 3 ke lantai 2.
Mahasiswi bernama Fitriani ini kemudian pertama kali ditemukan oleh cleaning service dalam keadaan pingsan di lantai 2 sehingga dibawa ke kamarnya. Korban kemudian baru dibawa ke rumah sakit setelah siang hari. Korban sempat mengeluhkan luka lebam di bagian belakang dan kaki yang tidak bisa bergerak. Meski sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Unhas, korban meninggal dunia pada saat dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya bersama keluarga. Mahasiswi ini meninggal diduga akibat luka yang parah setelah terjatuh dari lantai 3. Dibawa, ditanya, "Dek, kamar kamu berapa, Ki?" Di lantai mana? Aku bilang lantai 3. Oh iya, tadi itu ada anak lantai 3 yang tidak ada pagarnya, jatuh ke lantai 2. Terus saya kesini, ketemu sama tetanggaku, 2 orang. Aku bilang, "Kenapa?" Dia bilang, jatuh ki dari lantai 3 ke lantai 2. Lengkap bagaimana, Mi? Tuh berdarah kakinya, terus memar, di sini juga sakit ki. Terus aku bilang, "Ayo ke rumah sakit." Jadi kembali ke kampus, minta pertolongan sama teman. Ada juga ambulans, jadi pas ada ambulans center memang jadi ambulans ke rumah sakit. Pada saat di sini tuh masih sadar atau bagaimana? Masih lancar kayak orang sehat. Cuma dia tidak bisa jalan sama tidak bisa gerakan kaki. Sementara itu pihak kepolisian sektor Tamalan Rea tengah menyelidiki dugaan adanya unsur kelalaian dari pihak pengelola yang tak kunjung memasang pagar pembatas atau pengamanan di lantai 3 bersama. Jadi saya menilai ada 2 kekeliruan. Yang pertama yang tidak ada pembatas lantai 3, tidak ada pengaman di lantai 3, bila mana ada mahasiswi yang terjatuh atau gimana, tidak ada penghalangnya sama sekali. Terus yang kedua, terlambatnya penanganan. Seharusnya pada saat mahasiswa ini terjatuh langsung dibawa ke rumah sakit, bukan didiamkan di kamarnya. Jadi ada sekitar beberapa jam baru mendapatkan pertolongan dari rumah sakit. Mahasiswi semester akhir Unhas ini kini telah dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Pindrang untuk dikebumikan. Pihak kepolisian ini pun rencana akan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk pengelola asrama atas kejadian ini. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu diduga arus pendek listrik 1 unit rumah di Kabupaten Jeneponto ludes terbakar. Pemilik rumah tewas terjebak api. Penyebab pasti kebakaran ini belum diketahui. Polisi setempat masih melakukan penyelidikan. Satu unit rumah panggung di Dusun Tonrang, Desa Alu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Jeneponto, ludes terbakar. Warga setempat panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Pada peristiwa kebakaran ini setidaknya 3 unit rumah ikut terbakar. 1 unit diantaranya rata dengan tanah dan seorang pemilik rumah tewas di tempat lantaran terjebak api. Diketahui api pertama kali muncul dari kolom rumah milik Mantang bin Madi. Dalam kejadian ini terdapat korban jiwa, itu perempuan Sayyidah umur. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Polisi setempat masih melakukan penyelidikan. Korban meninggal diketahui bernama Saibah, 75 tahun. Korban diduga terjebak api dan tak bisa menyelamatkan diri, sementara kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jeneponto, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Diduga tidak terima anaknya disemprot dengan air mineral kemasan, seorang oknum ketua RT di Kabupaten Goa menabrak dan menganiaya bocah yang sedang bersepeda. Akibat penganiayaan ini, korban sempat mengalami luka memar di wajahnya. CCTV merekam aksi penganiayaan terhadap MH 10 tahun yang dilakukan oleh seorang oknum ketua RT di BTN Pacinongang, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Minggu malam. Sebelum menganiaya, pelaku GS terlihat emosi dan sempat menabrakkan motornya ke sepeda korban. Tak berselang lama, pelaku pun langsung nampar korban hingga mengalami bekas memar di wajahnya. Penganiayaan ini diduga dilakukan pelaku yang merupakan ketua RT 02 BTN Pacinongang karena tidak terima anaknya disemprot dengan air mineral kemasan. Tak terima dengan perlakuan kasar pelaku, orang tua korban pun langsung melaporkan oknum ketua RT ke polisi.
Di mana? Anak saya keluar dari pergi jemput adiknya di masjid. Tiba-tiba itu ketua RT datang dari samping. Ya, ini motornya tuh dia gas-gas gitu motornya. Dia datang anak saya, dia mau hampir tabrak. Dia kan sepeda. Pada saat itu dia berhenti. Lama kemudian dia lagi dia tabrak dari samping. Setelah ditabrak dia tempeleng. Itu gara-gara apa, Bu? Sampai bisa main sama anaknya. Pas main sama anaknya. Iya. Ternyata betul telah terjadi salah satu tindak pidana anak yang dilakukan oleh salah satu oknum pemerintahan setempat, yaitu ketua RT. Untuk tindak lanjut sendiri, Bang? Untuk tindak lanjutnya tentunya pihak kepolisian Polres Goa akan selalu merespon apa yang menjadi pengaduan masyarakat. Insya Allah dalam waktu dekat mungkin akan dilakukan pemanggilan saksi maupun yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Hingga kini polisi belum memeriksa terlapor GS yang diduga menganiaya bocah 10 tahun ini. Kekerasan terhadap anak di bawah umur ini pun masih dalam penyelidikan petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Informasi mengenai seorang istri grebek suami bersama wanita lain di sebuah kos akan kami hadirkan untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara program Rahasia. Seorang wanita bersama dengan keluarganya mengepung sebuah indekos yang diketahui terdapat suami bersama dengan wanita lain yang diduga selingkuhannya di Kota Makassar. Aparat Polsek Makassar langsung mendatangi pengepungan rumah indekos yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial MT, 23 tahun, bersama dengan keluarganya di sekitaran Jalan Veteran Kota Makassar. Berdasarkan informasi, hal tersebut dilakukan oleh mereka lantaran mengetahui suami dari wanita ini berinisial KM, 28 tahun, tengah berada di dalam rumah itu bersama dengan wanita lain yang diduga selingkuhannya berinisial LS, 24 tahun. Polisi yang melakukan pengecekan pun mendapati pria tersebut bersama dengan wanita yang diduga selingkuhannya itu, hingga langsung membawa keduanya ke Mapolsek Makassar untuk diperiksa. Saat berada di Polsek Makassar, ibu dari MT sempat emosi dan berusaha memukuli wanita yang diduga selingkuhan KM. Namun polisi mengambil tindakan dan langsung membawa mereka ke dalam ruangan pemeriksaan. Iya. Tapi belum ada surat akte cerai. Belum secara hukum. Iya, belum akte cerai. Baru berproses ya. Iya. Sudah berapa lama dia ini di di kamar itu? Iya. 3 bulan dari bulan 6. Terus kenapa bisa sampai tahu dia di situ tadi? Ada ini memang saya tahu memang bosannya ada di situ. Dia emang ke situ tapi memang saya nggak selidiki. Tadi ada informasi bahwa dia di situ. Dia pasti pulang ke situ, Pak. Oh, pasti pulang ke situ. Setelah kami cek masuk ke dalam rumah kos, kami menemukan sepasang laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri. Selanjutnya, Pak? Untuk selanjutnya kami amankan ke Polsek Makassar guna proses lebih lanjut. Untuk proses selanjutnya, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang, yakni korban MT, kemudian KM beserta dengan wanita yang diduga selingkuhannya di Mapolsek Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang suami di Kota Makassar mengamuk dan membakar pakaian milik istrinya di rumahnya. Pelaku yang tengah dalam pengaruh minuman keras ini tega melakukan aksi lantaran sebelumnya terlibat cekcok dengan istrinya. Aparat kepolisian langsung menangkap pria bernama Hasbudi, pelaku yang mengamuk dan membakar sejumlah pakaian istrinya di halaman rumahnya sekitaran kawasan Barabaraya, Kota Makassar.
Selain menciduk Hasbudi, polisi juga turut mengevakuasi istri pelaku tersebut yang diketahui sempat ketakutan dengan perbuatan dari pria itu. Selanjutnya pelaku kemudian dibawa polisi ke Mapolsek Makassar guna dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan interogasi awal, pelaku diketahui nekat melakukan perbuatannya karena tengah dalam kondisi mabuk berat. Selain itu, dirinya mengaku memiliki permasalahan yaitu cemburu dengan istrinya yang kabur dari rumah selama 2 hari. Menurut Panit 1 Reskrim Polsek Makassar, Ibda Andi Fahrudin menuturkan, anggota menangkap Hasbudi usai menerima informasi dari istri pelaku yang ketakutan dengan perbuatan suaminya karena mengamuk dan berbuat onar hingga membakar pakaiannya. Diketahui permasalahan antara pelaku dengan istrinya ini diawali dengan terjadinya cekcok antara mereka. Ini dari informasinya seperti bagaimana Pak? Informasi awalnya katanya istrinya kabur dari rumahnya beberapa hari, terus istrinya kembali, disitulah mulai cekcok. Ini berarti sudah ada permasalahan Pak ya? Ya benar, sudah ada permasalahan keluarga. Selanjutnya ini Pak, untuk yang terduga ini? Selanjutnya kami amankan di Polsek Makassar. Guna proses lebih lanjut, polisi masih akan terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaku hingga dirinya sadar dari pengaruh minuman keras. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Road race kejuaraan balap motor di Kabupaten Nrekang berakhir ricuh. Penonton dan pembalap baku hantam. Akibat dari peristiwa ini, 1 orang penonton tertabrak. Kejuaraan balap motor Kapolres Nrekang Cup Road Race 2022 yang digelar di sirkuit Galonta, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Salah satu pembalap sempat diadang dan dikeroyok penonton saat balapan masih berlangsung. Kericuhan terjadi ketika pembalap atau race masih berlangsung saat salah satu pembalap hendak menikung. Tiba-tiba seorang pria dari arah penonton masuk ke lintasan dan mengadang pembalap ini. Pembalap ini pun diberhentikan dan tiba-tiba dikeroyok penonton yang berada di lokasi. Pihak keamanan dari unsur TNI Polri tidak mampu meredam amukan penonton yang ikut mengeroyok pembalap yang diketahui dari Kecamatan Nrekang. Diketahui kejadian ini dipicu saat pembalap asal Sudu tidak diterima dijatuhkan oleh pembalap asal Kecamatan Nrekang yang menjadi korban pengeroyokan ini. Sehingga setelah mengetahui pembalap ini hendak melewati lintasan langsung dihadang. Satu penonton yang diduga ikut mengeroyok pembalap tersebut diamankan agar tidak membuat kericuhan kembali. Sementara kedua pembalap yang berselisih sudah didamaikan. Beruntung pembalap yang dikeroyok tidak menderita luka berat karena dilindungi baju balap dan helmnya. Terkait insiden pengeroyokan terhadap pembalap yang terjadi kemarin, atas kesigapan panitia serta aparat keamanan TNI Polri dibantu Satpol PP, dan hal ini dapat diselesaikan secara damai di sekretariat panitia yang dihadiri juga oleh orang tua pembalap, sehingga kegiatan dapat dilanjutkan dan selesai dalam keadaan aman dan lancar. Selain itu, satu penonton yang berada di pinggir sirkuit tertabrak saat 2 pembalap saling bersentuhan hingga terjatuh dan terseret sekitar 5 meter dan menabrak penonton tersebut dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Nrekang, Jufri Tonapa iNews melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di acara Razia edisi kali ini. Kami juga tetap mengingatkan Anda untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Saya Gufran Lamataha beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salamah.